Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mendapatkan dana karbon secara maksimal dari Bank Dunia. Dana karbon ini merupakan imbalan atas pengurangan emisi karbon sejumlah 22 juta ton karbon dioksida ekuivalen atau lebih yang dilakukan oleh Kalimantan Timur. Untuk mendapatkan dana karbon ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan beberapa langkah secara berulang, yaitu verifikasi dan pendampingan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengatakan, verifikasi dilakukan untuk menilai kinerja pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh Kalimantan Timur. Sedangkan pendampingan dilakukan untuk memastikan implementasi dana karbon yang telah didistribusikan ke berbagai pihak termasuk desa. Dijelaskannya bahwa dana karbon ini akan diterima secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Dunia sebagai pihak pemberi dana. Sri Wahyuni juga mengatakan seharusnya Pemprov Kaltim mendapatkan dana sebesar 110 juta dolar Amerika Serikat dari kesepakatan agreement untuk pengurangan emisi sejumlah 22 juta ton karbon dioksida. Namun dalam proses ternyata Kaltim memiliki potensi untuk melebihi dari sebesar kesepakatan yaitu 22 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Jadi tahun ini dana ini sudah kita terima, sudah didistribusikan mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian di pemerintah provinsi, juga kabupaten kota hingga ke tingkat desa. Nah, kita sedang dalam implementasi untuk yang uang muka ini. Nah, setelah nanti pelaksanaan implementasi ini selesai, kemudian verifikasi yang berikutnya itu berjalan, nanti baru akan kita terima lagi tahap yang kedua. Sri Wahyuni menambahkan bahwa verifikasi pengurangan emisi karbon ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tutupan lahan, khususnya hutan, yang dinilai sebagai sumber pengurangan emisi karbon tetap terjaga. Selain verifikasi, pendampingan juga menjadi langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengoptimalkan penggunaan dana karbon. Pemerintah Provinsi Kaltim dengan BPDLH selaku yang mewakili pemerintah RI untuk menerima dana ini dari Bank Dunia ya. Jadi untuk peruntukan dana ini sudah ada pembagiannya, ada berdasarkan kinerja, ada berdasarkan reward. Nah, untuk berdasarkan kinerja ini yang penerima manfaatnya mulai dari pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, termasuk juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga pemerintah kabupaten kota. Ada 7 kabupaten kota yang mendapatkan alokasi sebagai penerima manfaat dari dana FGPF ini, dana karbon ini, termasuk juga dengan pemerintah desa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aditya Abdul Aziz, iNews melaporkan.